Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana liyubayyina lin-nasi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan inayahnya kita masih beribadah dan masih kuat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga saja di akhir Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat beribadah, kesempatan waktu luang, dan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yang namanya manusia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan tersebut menjadi bukti bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Lalu seberapa kuat, seberapa mampu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hajjah yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu fi yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, barang siapa yang mana setiap hari, saban hari di waktu pagi bangun tidur merasa badan enak, bukan ketika bangun tidur badan merasa pegal-pegal ataupun merasa kesemutan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kita itu dengan kebaikan-kebaikannya apa akan kita lakukan. Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, tentunya ada sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita, ketika di waktu pagi dia akan membangun dari tidurnya, maka ada yang merasa kakinya tidak bisa digerakkan lagi karena lumpuh, ada yang terbaring di tempat tidur karena pembuluh otak atau pembuluh darahnya sudah pecah, lalu dia tidak bisa menggerakkan badannya. Ada yang juga tiba-tiba karena aliran darahnya sudah sangat tidak normal lalu menjadi stroke. Itulah kenikmatan yang mana ketika di saban hari di waktu pagi kita masih bangun dengan diri kita, kita bisa bangun dengan sendirinya tanpa dibantu oleh orang lain. Ini adalah satu dari 3 kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bangun dari tidur itu, mungkin sebagian kita sudah lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati doanya alhamdulillah, kita melewati doanya bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Padahal pekerjaan ataupun doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah sebuah bentuk kesyukuran atas berbagai macam karunia yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul mengatakan aminan fi sirbihi, ketika saban harinya terbangun tidur dengan merasa badan sehat, aminan fi sirbi, tidak ada jiwa-jiwa yang merasa berontak ataupun jiwa-jiwa yang merasa terintimidasi, jiwa-jiwa yang terintimidasi. Hari ini ketika kita baru bangun tidur, kemudian ada tiba-tiba menerima telepon ataupun informasi, lalu setelah kita membaca informasi tersebut, kita menjadi lemas, kita menjadi tidak bergairah, bahkan kita menjadi tidak kuat lagi untuk menjalani kehidupan sebagaimana normal biasanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah jika ketenangan jiwa kita itu sudah tergoyahkan, maka apapun aktivitas ataupun keinginan kita untuk melakukan di hari tersebut, maka tidak ada mood lagi dengan sekuat tenaga kita berusaha. Padahal Allah juga mengatakan ketika jiwa-jiwa kita yang tenang itu mampu dan bisa kita rasakan dengan segenap anggota badan kita, maka kita akan merasakan sebuah hal yang sangat luar biasa atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yaitu Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwa tenang ini bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi ketika kita sudah mengembuskan nafas terakhir, kita meninggalkan keluarga kita, kita meninggalkan harta kita, kita meninggalkan kekayaan kita tanpa ada rasa beban yang harus kita pikul sehingga kita meninggal dalam keadaan bersusah payah. Kemudian juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indahu qutu fi yaumihi. Kalau badan terasa enakan waktu bangun tidur, kemudian merasa tenang ketika kita bekerja ataupun ketika kita meninggal, maka kenikmatan yang terakhir adalah kita mendapatkan makanan ataupun asupan makanan yang kita dapatkan dari rezeki kita itu sehari-hari. Maka inilah kenikmatan yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat manusia. Berbahagialah bahwasanya meskipun pekerjaan kita itu hanya sebagai kuli bangunan, namun kita bisa membawa rezeki yang sudah kita usahakan itu kepada anak dan istri kita. Dengan rezeki itu kita bisa membangun rumah tangga yang tentram, aman dan damai, tanpa ada suara cekcokan ataupun kebisingan pertengkaran antara suami dan istri. Inilah sebuah keberkahan yang mana selalu kita idam-idamkan di dalam sebuah keluarga. Kenikmatan hidup itu tidak harus banyak harta, tetapi ketika ada harta kita bisa berbahagia. Kenikmatan hidup itu tidak perlu harus rumah mewah, tetapi ketika kita punya rumah sederhana dan penghuninya mendamai sejahtera, maka itulah kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan hidup itu tidak perlu harus makan dengan menu yang sangat mewah, tetapi ketika kita makan dengan ikan asin dan sayur yang biasa-biasa saja, menjadikan kita bisa lebih sehat dan kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tiada taranya. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.